Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan kali ini dengan suatu tema yang sangat menarik. Hari ini saya akan bawakan bagaimana kita merebut hidup yang kekal. Tapi sebelum kita memulainya, saya mengajak saudara kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami masih boleh diajar tentang isi hatimu. Ajar kami tentang rahasia surga, supaya kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih, berkati hambamu yang akan menyampaikan, dan berkati juga jemaatmu, kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman ini. Mereka dibangkitkan, mereka dibangun, dan mereka akan menjadi orang yang menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati katakan amin. Tuhan berkata kepada kita bahwa kasih-Nya kepada kita tidak akan pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita akan selalu berpikir tentang hidup kita, tujuan hidup kita akan kemana. Apakah kita setelah mati kita pasti masuk surga? Apakah kita dijamin oleh Tuhan bahwa kehidupan kita pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita jadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kemudian kita dibaptis, kemudian kita pasti masuk surga? Itu kita semuanya pasti bertanya di dalam hati kita, apakah ada jaminan yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, bahwa setiap orang yang percaya dengan lidahnya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan pasti masuk surga. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata apa yang Tuhan inginkan itu jauh lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar terima Yesus, kemudian dibaptis, kemudian kita dijamin pasti masuk surga. Itu tidak mungkin seperti itu, gampang seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita selama Dia 3,5 tahun, Dia memberikan contoh dan teladan bagaimana caranya supaya bisa masuk surga. Hari ini kita akan belajar. Tuhan akan bukakan kepada kita dan singkapkan rahasia-rahasia apa yang menjadi isi hatinya. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Kita akan membahas 3 hal. Pada saat kita ingin benar-benar mendapat jaminan bahwa kita pasti akan mendapatkan hidup yang kekal, kita harus melakukan 3R. Apa itu 3R? Mari kita baca ayatnya dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. HR yang pertama adalah respect. Apa itu respect? Respect ini adalah hormat. Hormat yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Hal yang paling pertama yang hormat Tuhan minta adalah kita harus hormat kepada Tuhan kita. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan kita itu? Cara kita menghormati Tuhan, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Itu adalah ungkapan daripada respek, hormat kita kepada Tuhan. Itu respek yang pertama. Lalu setelah kita melakukan respek kepada Tuhan, kita harus lanjutkan lagi, yaitu kita harus juga hormat kepada orang tua kita. Karena hukum Tuhan dari hukum yang ke-6 dan sampai ke-10 itu berbicara tentang sesama manusia. Yaitu pertama kali kita harus hormat dulu kepada orang tua kita. Apakah kita selama ini sudah menghormati orang tua kita? Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Menghormati orang tua kita yaitu kita peduli akan segala kebutuhannya, kita peduli akan kesehatannya, kita memberikan waktu, kita memberikan perhatian, kita memberikan obat-obatan,
kita memberikan makanan, kita memberikan pakaian, dan semua kecukupan apa yang menjadi kesenangan daripada orang tua kita. Itu yang namanya hukum yang kedua yang tadi kita baca, bahwa kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Hukum itu adalah hukum yang kedua. Hormat kita kepada orang tua, kita akan membawakan berkat bagi kita. Umur panjang di tangan kananmu, kehormatan ada di tangan kirimu. Bahwa orang tua kita akan selalu berdoa buat kita, selalu kita sehat selamat, anak-anak cucu semuanya aman dalam tangan Tuhan, karena orang tua kita lah yang selalu berdoa buat kita. Itu hormat kepada orang tua kita. Lalu hormat yang ketiga adalah hormat kepada pasangan hidup kita. Kalau engkau punya suami, engkau hormat kepada suamimu. Tidak masalah suamimu berbuat salah, dia lebih benar atau engkau lebih benar, tetapi hormat ini tetap harus diberikan yang utama. Hormat kepada suami kita atau istri kita berarti kita tidak menyalahkan, tidak cepat menyalahkan dia dalam segala problem pertikaian apapun juga. Sehingga kita menjaga stabilisasi daripada kerukunan dan keharmonisan rumah tangga kita dengan memberikan porsi hormat, yaitu kita merendahkan diri kita, maka hubungan suami istri akan terjaga dan baik adanya. Lalu hormat apa lagi? Hormat yang keempat adalah hormat kepada pemimpin kita. Pemimpin di kantor, pemimpin di gereja, pemimpin di dalam community, kita harus wajib memberikan hormat kepada mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan, tetapi hormat itu tetap kita harus memberikan dasar yang paling utama. Kalau kita lakukan ini, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau ada di dalam hatinya Tuhan. Engkau pelaku-pelaku firman. Dan hormat yang lain lagi adalah kita hormat juga memberikan hormat kepada bawahan kita. Lalu untuk apa kita menghormati bawahan kita? Dia kan kita gaji. Dia juga nggak selevel sama kita. Kita selalu berpikir I am the boss. Dan dia adalah pegawai saya. Kenapa saya harus menghormati dia? Dialah yang harus menghormati saya. Hormat yang dikatakan di sini adalah kita menghargai dia. Kita selalu melihat dia seperti sesama kita dengan bicara sopan santun. Kita tidak membentak-bentak dia atau menyuruh-nyuruh dia atau memukul dia bahkan seperti itu atau menghukum dia. Jangan kita lakukan seperti itu, karena kalau kita melakukan respect yang Tuhan mau dalam 5 level ini, Tuhan yang menjadi melihat kita setiap hari, akan melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Semua Tuhan akan catat di dalam kitabmu dan kitabku, yaitu kitab kehidupan. Itulah hal yang pertama, yaitu respect. Hal yang kedua, R yang kedua adalah responsibility. Apa yang dimaksud dengan responsibility? Responsibility adalah tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Allah Roh Kudus berdiam di hati kita. Jikalau tubuh kita ini kudus, maka Roh Kudus itu akan senang berada di dalam hatimu dan dalam hatiku. Tapi kalau tubuhmu ini kotor dan gelap, Roh Kudus itu tidak akan senang untuk bertinggal diam di dalam hatimu. Atau hatimu penuh dengan kemarahan, hatimu penuh dengan dendam dan kebencian, Roh Kudus sudah pasti akan meninggalkanmu. Tidak peduli berapa lama engkau sudah jadi Kristen, sudah berapa lama engkau melayani Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus hanya bisa berdiam di dalam hati yang suci, di dalam hati yang murni, di dalam hati yang menempatkan dirinya adalah bait Allah, yang menyucikan dirinya dari segala kenistaan dan kekotoran apapun juga dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Mari kita lihat ayatnya. Yang dimaksud dengan responsibility adalah dari Roma 8 ayat 9 mengatakan begini. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita baca lagi ayat selanjutnya. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan demikian.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Dia itu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup kita adalah sebuah tanggung jawab. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jikalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan kita, Roh Allah diam di dalam kita, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tetapi jikalau saat ini engkau belum hidup sama seperti Kristus hidup, kita harus belajar dan kita mulai memotivasi diri kita untuk bertanggung jawab terhadap dirimu supaya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan kita hidup di dalam kehidupan Kristus, yaitu mencontoh segala teladan-teladan yang sudah ia lakukan selama ia ada di muka bumi ini. Dan selanjutnya Tuhan juga mengatakan kepada kita untuk kita selalu menguduskan diri kita. Tanggung jawab kita, jangan hidup di dalam daging, karena daging akan membawamu kepada kebinasaan. Tetapi orang yang hidup di dalam Roh itu akan menerima hidup yang kekal. Ini hal yang kedua, R yang kedua yang sangat-sangat penting, yaitu responsibility, tanggung jawab kita. Tidak boleh hidup di dalam daging, tapi kita harus selalu hidup di dalam Roh. Dan biarlah Roh Kristus ada di dalam kita. Pada saat Roh Kristus di dalam kita, kita adalah milik Kristus. Tapi kalau Roh Kristus tidak ada di dalam, jangan pernah engkau mengatakan engkau adalah milik Kristus, karena Kristus tidak ada di dalammu. Kehidupan Kristus tidak pernah ada dan tidak pernah engkau lakukan di dalam hidupmu. Oleh karena itu, kita yang harus berubah. Kita yang harus sadar bahwa hidup ini sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Tuhan berkata, hidup manusia bagaikan debu saja. Engkau tidak tahu kapan engkau dipanggil Tuhan. Engkau tidak tahu berapa lama lagi. Walaupun engkau sehat, engkau katakan engkau tidak pernah sakit. Tetapi lebih banyak orang sakit yang dipanggil Tuhan secara mendadak. Oleh karena itu berhati-hati. Kita harus selalu waspada akan hidup kita. Kita jaga hidup kita baik-baik. Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan R yang ketiga adalah reach the goal. Apa goal hidupmu dan hidupku? Bahwa hidup kita satu kali saja Tuhan berikan. Tidak ada hidup dua kali. Hanya beberapa orang yang Tuhan izinkan untuk dari mati hidup kembali. Tetapi itu mungkin tidak berlaku buatmu dan buatku. Pada saat kita hidup cuma satu kali, kita harus punya tujuan hidup yang sangat jelas, yaitu kita harus reach the goal dari hidup kita supaya kita tidak lengah, supaya engkau dan aku tetap pada jalurnya, supaya kita tetap setia, supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang dimaksud dengan reach the goal? Mari kita baca ayatnya, kita simak bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Lalu kemudian saudara mungkin berkata, kok kita udah hidup terima Yesus kita masih harus bertanding sih? Emang ini kita sebuah pertandingan? Saya mau katakan, yes, hidupmu dan hidupku adalah sebuah pertandingan. Kita tidak akan pernah bisa masuk surga, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hidup kekal sampai kematian itu datang kepada kita. Berarti hidup saat ini, pada saat kita ada nafas di kandung badan, engkau tetap harus bertanding. Bertanding seperti apa? Pertandingan iman. Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Sepanjang aku hidup, aku harus terus bertanding sampai menang, yaitu sampai Tuhan memanggil kita, sampai akhir hayat kita. Itulah pertandingan hidup yang kita harus jalani. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan,
pertandingan yang Tuhan mau di dalam kita adalah pertandingan iman. Kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh jatuh. Iman kita harus kokoh dan kuat apapun yang terjadi, dan kita berserah penuh karena Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buatmu dan buatku. Dan itu yang Tuhan inginkan. Seperti contoh pada hidup daripada Abraham yang dikatakan adalah bapak orang beriman. Dia harus menyerahkan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham sangat-sangat percaya bahwa Allah yang memberikan Ishak bisa juga akan mengambil Ishak, kemudian memberikan Ishak yang baru buat Bapak Abraham. Berarti dia sungguh-sungguh percaya Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil, kemudian juga Tuhan Allah Bapa yang bisa menciptakan kembali untuk memberikan anak yang baru bagi Abraham. Abraham itu sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapaknya. Oleh karena itu, itulah pertandingan iman yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan Abraham dan juga dinyatakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Harusnya kita mengikuti, karena Rasul Paulus itu tetap teguh di dalam imannya, walaupun dia dianiaya, dipenjara, diapakan, tetapi dia tetap teguh sampai akhir hidupnya. Dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Lalu ayat selanjutnya mengatakan bahwa kita harus merebut hidup yang kekal. Kenapa kita harus rebut? Karena hidup kita, hidup kekal yang ada di tangan kita, ini setiap saat bisa diambil oleh musuh kita. Siapakah musuh kita? Yaitu iblis. Iblis selalu ingin menjatuhkanmu sehingga rumah tanggamu ambruk, sehingga engkau tidak lagi mengikuti firman Tuhan. Engkau tidak lagi bisa rekonsiliasi dengan suamimu atau dengan istrimu. Terjadi pertikaian besar-besaran walaupun engkau sudah tahu tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita rebut hidup kekal ini untuk saling mengalah satu dengan yang lain. Kita melakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga apa yang Tuhan maksudkan, yaitu kita menerima kehidupan yang kekal, pasti terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Saya tutup dengan ayat penutup selanjutnya. 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19 mengatakan begini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pada saat kita mau berbuat baik, kita kaya dalam kebajikan, kita kaya di dalam hal memberi dan membagi, kita sebetulnya sudah mengumpulkan harta kita di surga, harta yang tidak akan habis oleh karat dan ngengat. Itu adalah jaminan daripada kehidupan kekalmu dan kehidupan kekalku. Oleh karena itu, peganglah baik-baik, pegang erat-erat. Kehidupan kekalmu tidak boleh direbut oleh musuh, dan kita harus bertanding dengan sungguh-sungguh setiap hari dalam pertandingan iman. Imanmu tidak akan pernah goyah walaupun apapun yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ada badai, ada sakit, imanmu tetap teguh dan kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, 3R yang hari ini kita pelajari, yaitu pertama adalah respect. Hormat kita kepada Allah Bapa kita, kepada orang tua, kepada pasangan, dan kepada pemimpin, dan juga kepada sesama manusia. Kita harus lakukan. Kemudian responsibility, yaitu kita tidak boleh hidup di dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh. Pada saat kita hidup dalam roh, Roh Kristus ada di dalam kita, dan kita menjadi serupa dengan Dia di dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Dan R yang ketiga adalah reach the goal. Kita mencapai tujuan hidup kita dengan kita bertanding sampai akhir dalam pertandingan iman. Dan kita harus merebut hidup yang kekal, supaya hidup yang kekal ini tidak bisa direbut oleh musuh. Dan kita melakukan banyak kebaikan, banyak kebajikan, banyak memberi, banyak membagi, maka kita akan menjadi kaya. Kekayaan yang kita kumpulkan adalah kekayaan kita di surga. Maka engkau dan aku, namamu dan namaku tercatat di surga, dan kita semua
akan selamat, kita akan memperoleh hidup yang kekal, dan kita akan menantikan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa sebelum kita tutup. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan buat kami, supaya hari ini kami belajar bagaimana kami akan terus mempunyai dan memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal berarti kami harus melakukan 3R, yaitu kami memberikan respect, hormat kepada Bapa di surga, hormat kepada orang tua, hormat kepada suami atau istri kita, hormat kepada pemimpin dan sesama kita. Tuhan berkati semua yang mendengarnya, supaya kami semua boleh belajar untuk bisa melakukan semuanya ini. Dan kami juga mau berdoa supaya kami bisa melakukan responsibility, yaitu tanggung jawab terhadap tubuh kami, bahwa tubuh kami ini adalah bait Allah. Kami tidak boleh hidup di dalam daging, tapi kami hidup dalam roh, sehingga roh Kristus ada di dalam kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah hidup kami, memperbaiki hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Dan hal yang ketiga, kami belajar Tuhan, supaya kami menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami bisa reach the goal, yaitu tujuan hidup kami jelas, yaitu kami mempertahankan iman kami bertanding sampai akhir, dan kami akan merebut hidup kekal kami dari tangan iblis, supaya tidak bisa lagi direbut oleh mereka. Tuhan, kami tidak jatuh dalam dosa lagi, tapi kami boleh menerima hal-hal yang baik. Kami banyak melakukan kebajikan dan kebaikan, banyak membagi, banyak memberi, supaya hidup kami mempunyai banyak harta di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.